Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 yang saya sayangi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam menempuh pelajaran selama di kelas 9 ini. Kali ini Bu Is akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab 1, yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Pada bab kali ini akan saya sampaikan beberapa hal, yaitu tentang pengertian hari akhir, kemudian dalil nakli yang terkait dengan hari akhir atau hari kiamat, kemudian macam-macam tanda hari akhir, perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sugro, serta hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Ikuti video pembelajaran ini dengan baik, karena di akhir pembelajaran nanti akan ada penilaian, baik itu melalui WA Group maupun dengan Google Form. Selamat mengikuti, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari iman kepada hari akhir ini adalah setelah selesai kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat 1. Meningkatkan ibadah dan menjauhi kebiasaan buruk sebagai bekal kelak di hari akhir nanti. Yang kedua, dapat menguraikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, dapat menjelaskan dalil yang terkait dengan hari akhir. Yang kelima, dapat menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Yang keenam, dapat membedakan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedelapan, dapat menjelaskan pengertian alam barzah, hari kiamat, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir dengan benar. Dan yang terakhir adalah dapat mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari akhir dengan benar. Anak-anak sekalian kelas 9 yang saya banggakan, berikut ini perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro yang berarti kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu adalah termasuk kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Selanjutnya disampaikan tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil, di antara lain yaitu hamba sahaya, perempuan melahirkan tuannya, ilmu agama dianggap tidak penting, banyaknya perzinahan, minuman keras, fitnah, dan pembunuhan merajalela di mana-mana. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya banyak terjadi gempa bumi atau musibah atau bencana alam. Berikutnya tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat kecil, di antaranya lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah SWT. Kemudian tanda-tanda kiamat besar antara lain apabila nanti matahari terbit dari sebelah barat. Kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya.
Yang keempat, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya kami tampilkan gambar-gambar yang merupakan contoh kejadian dari kiamat sugro, maupun juga di sini ada gambaran dari kiamat kubro, yaitu gambar gunung meletus, kemudian gambar terjadinya gempa bumi, gambar terjadinya kebakaran hutan, kemudian ada banjir, dan juga ditampilkan bahwa ada keranda mayat yang sedang diusung, berarti kematian seseorang. Dan yang terakhir merupakan gambaran bagaimana bumi nantinya akan hancur, seluruh alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada slide berikut ini digambarkan apa saja yang terjadi pada peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu ada alam barzah, ada yaumul ba'as, ada yaumul mahsyar atau disebut juga dengan yaumul hasyr, ada yaumul hisab, yang pada yaumul hisab nanti ada juga yaumul mizan. Kemudian yang terakhir adalah adanya surga dan neraka. Selanjutnya penjelasan daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir nanti, yaitu yang pertama alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan ditanya, bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir yang akan memeriksa amal perbuatan selama di dunia. Kemudian yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Yang ketiga adalah yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Kemudian yang terakhir adalah yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari ini juga disebut ada yaumul mizan, yang artinya hari penimbangan amal manusia. Untuk selanjutnya kita jelaskan tentang surga dan neraka. Anak-anak, tahukah kalian surga dan neraka itu? Surga adalah sebagai balasan amal baik bagi manusia. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Sedangkan neraka adalah balasan amal buruk. Setelah manusia dihisab, segala amalnya serupa amal buruk maupun sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas dan menyala-nyala. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari lebih jauh lagi tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka
kita dapat mengambil kesimpulan atau fungsi dari beriman kepada hari akhir atau hikmah dari mempelajari hari kiamat itu yang pertama, bisa menjadikan manusia lebih rajin beribadah. Kemudian yang kedua, mendorong manusia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku yang baik. Yang keempat adalah berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Karena di hari akhir nanti ada balasan yang akan diberikan kepada manusia. Demikian anak-anak, telah kita ikuti bersama video pembelajaran tentang meyakini hari akhir dan menjauhi perbuatan buruk. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas. Kita bertemu di Google Form maupun di penilaian yang lain. Pesan ibu, tetap sholat 5 waktu, jaga kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.